Di video kali ini gue akan kasih tahu teman-teman 10 aplikasi yang bagus banget buat Mac atau MacBook dan semoga bisa jadi tambahan referensi buat kalian. Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Akhir-akhir ini gue sempat cobain beberapa aplikasi buat Mac dan kali ini gue udah pilihin 10 aplikasi yang bagus karena menurut gue sebuah Mac tanpa aplikasi yang bagus itu rasanya masih kurang maksimal gitu. So langsung aja kita ke aplikasi yang pertama yaitu Daisy Disk. Jadi aplikasi Daisy Disk ini adalah aplikasi untuk bantu kalian cek kenapa storage Mac kalian cepat habis. Aplikasi apa aja nih yang makan banyak storage? Nah, buat cek storage sebenarnya bisa langsung kalian cek juga di sistem settings di Mac, tapi tampilan UI-nya ya kurang menarik sih. Sedangkan di Daisy Disk ini menurut gua tampilannya keren banget dan sangat intuitif. Teman-teman bisa klik yang mana aja buat lihat file apa yang makan storage Mac kalian, dan bisa kalian klik sampai ke bagian yang terkecil. Kalau kalian bingung klik yang mana, teman-teman juga bisa klik informasi yang di samping kanan supaya lebih gampang. Tampilan UI-nya menurut gue jauh lebih menarik sih dibandingkan yang bawaan dari Apple. Selain itu, kalian juga bisa langsung hapus file dari aplikasi Daisy Disk ini, jadi nggak harus ke sistem settings atau Finder secara manual, kalian tinggal langsung drag aja ke bawah dan klik delete. Aplikasi Daisy Disk ini juga bisa bantu kalian hapus file dengan bersih, jadi nggak ada file sisa atau cache di storage Mac kalian. Oh iya, aplikasi Daisy Disk ini juga nggak hanya untuk storage Mac kalian aja, tapi juga bisa untuk external storage. Misalnya kalian ada hard disk eksternal, kalian juga bisa scan di aplikasi Daisy Disk ini untuk cek detail file atau aplikasi yang makan storage kalian. Bahkan untuk cloud storage seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan Box juga bisa. Kalian tinggal perlu connect aja ke akun kalian dari aplikasi Daisy Disk ini. Aplikasi Daisy Disk adalah aplikasi sekali bayar tanpa subscription dan harganya adalah Rp159.000. Menurut gue aplikasi ini cukup worth it sih, apalagi sekali bayar untuk seterusnya. Dan sejak ada aplikasi Daisy Disk ini, gue sendiri udah jarang cek storage ke sistem settings karena tampilan Daisy Disk ini jauh lebih bagus dan simple. Next ada aplikasi Magic Menu dari iBoysoft yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Jadi aplikasi Magic Menu ini bisa kasih fitur tambahan buat klik kanan di Mac yang menurut gue ini keren banget. Nah, ada beberapa fungsi klik kanan Magic Menu yang gue suka, seperti bisa langsung buat file baru untuk suatu aplikasi tanpa harus ke aplikasinya dulu. Misalnya mau buat file baru di Microsoft Word, kalian bisa langsung buat file baru dari klik kanan di mana aja. Bisa dari desktop atau di Finder. Terus klik New File dan pilih Doc Microsoft Word. Tanpa harus ke Microsoft Word dulu, terus buat file baru. Selain itu, kalian juga bisa langsung pindahin file ke folder tujuan kalian lewat klik kanan dan pilih yang Move To. Jadi nggak usah lagi drag secara manual yang akan makan waktu lebih lama juga. Terus untuk copy paste, teman-teman juga bisa langsung klik kanan, pilih Copy To, dan nanti langsung di copy ke folder tujuan tanpa harus Command C, Command V lagi. Nggak hanya itu aja, masih ada fitur bagus lainnya, yaitu kalian bisa quick access buat aplikasi yang sering kalian gunakan supaya lebih cepat ke aplikasinya. Terus bisa langsung uninstall aplikasi dari klik kanan, dan bisa langsung screen recording atau screenshot dari klik kanan di MacBook. Aplikasi Magic Menu ini merupakan aplikasi berbayar dengan harga $19,60 untuk sekali bayar. Kalau teman-teman mau cek lebih lanjut, kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi video, plus ada free trial juga selama 7 hari. Walaupun aplikasi Magic Menu ini sponsor, tapi tenang aja, karena gue sendiri juga udah cobain aplikasi ini dan yang gue rekomendasiin ke teman-teman, pasti aplikasi yang bagus-bagus. Next kita lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu AirBuddy. Jadi aplikasi AirBuddy ini sebenarnya mirip seperti widget yang ada di iPad atau iPhone untuk menampilkan informasi baterai berbagai device Bluetooth kalian. Menurut gue aplikasi ini sangat membantu sih, karena gue sendiri sering connect beberapa device Bluetooth sekaligus ketika menggunakan MacBook. Dan dengan adanya aplikasi AirBuddy ini, gue juga bisa pantau baterai setiap device-nya sisa berapa persen dari MacBook. Aplikasi ini juga tampilannya bagus. Kalau kalian buka case AirPods di dekat MacBook, nanti akan muncul animasinya mirip seperti yang ada di iPhone. Dan bisa kalian customize juga tampilan animasinya, mau light mode atau dark mode, ukuran, dan posisi tampilan animasinya. Aplikasi AirBuddy ini juga ada di menu bar, jadi bisa kalian lihat dengan mudah. AirBuddy ini adalah aplikasi berbayar seharga $12,99 atau totalnya seharga $14,42 untuk sekali bayar. Buat teman-teman yang ketika menggunakan Mac atau MacBook banyak connect ke device Bluetooth lain, menurut gue aplikasi ini cukup worth it sih. Next kita lanjut ke aplikasi Cheat Sheet. Jadi aplikasi Cheat Sheet adalah aplikasi untuk nyontek shortcut suatu aplikasi. Aplikasi ini simple banget, pas kalian install aplikasinya ini nggak kelihatan ada apa-apa, tapi ketika kalian hold tombol komen sambil buka suatu aplikasi,
Nanti cheat sheet ini akan muncul dan kasih lihat semua shortcut di aplikasi yang sedang kalian buka. Misalnya kalau lagi buka Safari, kalian tinggal hold tombol komen, dan aplikasi cheat sheet ini akan menampilkan semua shortcut yang ada di Safari, dan kalian juga bisa langsung klik setiap shortcutnya, jadi nggak harus pencet shortcut di keyboard secara manual. Terus contoh lainnya di Final Cut Pro juga bisa langsung kebuka semua shortcutnya, yang menurut gue ini bisa sangat membantu kalau lagi editing. Nah, aplikasi cheat sheet ini adalah aplikasi gratis dan bisa langsung kalian download dari websitenya yang akan gue cantumin di deskripsi video ini. Next, ada aplikasi CleanShot X. Jadi aplikasi CleanShot X ini adalah aplikasi buat screenshot dengan fitur-fitur yang bagus banget. Nah, kalau bawaan dari macOS sendiri, fitur screenshot atau screen recordingnya bisa dibilang cukup simple, nggak terlalu banyak fitur. Tapi di CleanShot X ini fiturnya jauh lebih banyak. Fitur yang gue suka dari aplikasi CleanShot X ini yang pertama adalah bisa scrolling capture. Jadi teman-teman bisa buat screenshot satu halaman dari atas sampai bawah, sehingga screenshotnya akan panjang seperti ini. Paling yang perlu teman-teman perhatikan ketika scrolling capture adalah jangan ada objek yang bergerak, karena nanti pas di capture akan jadi seperti ini. Tapi kalau kalian lagi baca artikel penting, terus kalian mau capture, kalian bisa menggunakan fitur scrolling capture ini. Selain itu, fitur yang gue suka dari aplikasi CleanShot X ini adalah kalian bisa capture text. Tinggal kalian arahin aja ke teks yang mau kalian ambil. Kalau sudah, nanti akan ada bunyinya yang artinya sudah terdetek, lalu kalian tinggal paste. Untuk fitur lainnya mirip seperti yang bawaan Apple juga, bisa capture window atau full screen, timer, screen recording. Termasuk kalian juga bisa edit screenshot kalian, misalnya mau kasih tanda panah seperti ini, atau mau kasih teks juga bisa. Aplikasi CleanShot X ini adalah aplikasi berbayar seharga $29 untuk sekali bayar, atau bisa juga dengan subscription seharga $8 per bulan. Next ada aplikasi Notion. Mungkin gue juga udah pernah mention aplikasi Notion ini di video rekomendasi aplikasi Mac sebelumnya, tapi menurut gue memang aplikasi Notion ini worth it banget buat kalian install. Karena aplikasi Notion bisa buat banyak hal. Bisa buat jurnal, buat to-do list, buat notes, travel planner, ada banyak banget template-nya. Gua sendiri menggunakan Notion paling sering buat atur ide-ide konten dan jadwalnya buat kapan, itu semua gua atur di Notion. Buat teman-teman yang mungkin bekerja di bidang sosial media, ada banyak juga template-nya yang bisa kalian gunakan secara gratis, seperti konten kalender, social media kalender, campaign brief, dan sebagainya. Bahkan kalau kalian mau template yang lebih bagus lagi, kalian juga bisa menggunakan template dari orang-orang yang buat template Notion di bagian community. Ada yang gratis dan juga ada yang berbayar, dan kategorinya menurut gue udah cukup lengkap. Dan yang bagusnya lagi dari aplikasi Notion ini adalah gratis untuk penggunaan pribadi. Dan gue sendiri juga sangat merekomendasikan aplikasi Notion ini ke teman-teman. Next kita lanjut ke aplikasi Downy. Jadi aplikasi Downy ini adalah aplikasi untuk download video dari YouTube dan dari website lain juga bisa. Tinggal kalian copy aja linknya dan langsung paste di Downy. Simple banget cara menggunakan aplikasi Downy ini. Selain itu, kalian juga bisa ke setting aplikasi Downy untuk atur kualitas videonya mau yang mana. Kalau gue sendiri aturnya limit to 4K. Itu biasanya juga udah bagus. Selain itu, kalian juga bisa menambahkan aplikasi Downy ini untuk browser extension di Safari. Jadi kalau teman-teman mau download video dari YouTube, kalian nggak perlu copy-paste ke aplikasi Downy dulu, tapi bisa langsung klik icon Downy ketika kalian lagi nonton videonya misalnya di Safari. Aplikasi Downy ini juga aplikasi berbayar seharga $19,99 atau bisa juga seharga $9,99 per bulan lewat subscription di Setapp. Aplikasi Downy ini menurut gue merupakan aplikasi yang bagus karena sangat memudahkan untuk urusan download video. Next kita lanjut ke aplikasi Sleeve 2. Buat teman-teman yang udah pernah nonton video rekomendasi aplikasi Mac sebelumnya, mungkin kalian udah tahu aplikasi Sleeve ini karena gue pernah mention juga. Jadi aplikasi Sleeve adalah aplikasi untuk menampilkan musik yang sedang kalian putar atau now playing. Nah sekarang aplikasi Sleeve ini udah dapat update yang baru dengan pilihan tema yang lebih banyak, dan menurut gue pilihannya juga bagus-bagus, bisa diatur supaya tampak lebih simple, terus bisa kalian atur layoutnya sesuai dengan keinginan kalian, dan ukurannya juga bisa kalian adjust. Gua sendiri atur tampilannya seperti ini, agak kecil dan sudutnya melengkung. Kalau ini berdasarkan selera gua aja sih. Selain itu, interface-nya juga bisa kalian ganti dan posisinya bisa kalian atur juga mau di atas semua window yang aktif atau hanya di desktop aja. Teman-teman bisa connect aplikasi Sleeve ini ke Apple Music, Spotify, atau Doppler. Menurut gua udah jauh lebih bagus sih tampilannya dibandingkan Sleeve yang pertama. Aplikasi Sleeve ini merupakan aplikasi berbayar seharga Rp129.000 kalau di App Store,
Tapi gue lebih saranin kalian untuk download langsung dari website Sleeve karena lebih murah, yaitu $5,99. Harganya udah naik sedikit dari harga Sleeve generasi sebelumnya. Yang pertama, dulu gue belinya $5 dan free upgrade ke versi Sleeve 2. Menurut gue aplikasi ini merupakan aplikasi yang bagus buat bikin tampilan MacBook kalian jadi lebih estetik juga. Next, aplikasi selanjutnya adalah Things 3. Jadi aplikasi Things 3 ini simpelnya adalah aplikasi untuk bantu buat to-do list, tapi secara lebih detail, lebih spesifik, dan dengan tampilan yang mudah dipahami juga. Di aplikasi Things 3 ini udah ada beberapa kategori untuk buat to-do list, seperti Today untuk menampilkan to-do list kalian hari ini, terus ada Upcoming buat yang akan datang, Anytime buat to-do list yang nggak terlalu buru-buru dikerjakan, dan Someday yang menurut gua buat to-do list yang lebih fleksibel waktunya. Kalian juga bisa buat to-do list yang spesifik buat project yang mau kalian kerjakan supaya nggak ada yang miss. Overall, menurut gue aplikasi Things 3 ini termasuk aplikasi yang simple, tapi fitur-fitur esensial dari sebuah aplikasi to-do list udah cukup lengkap di aplikasi ini. Nah, ada satu fitur yang sayangnya nggak ada di aplikasi Things 3 ini, yaitu nggak bisa taruh aplikasinya di menu bar. Jadi kalau mau atur sesuatu termasuk buat to-do list baru, kalian harus ke aplikasinya dulu. Aplikasi Things 3 ini juga bisa digunakan di berbagai device, ada yang untuk macOS, iPadOS, dan iOS, jadi semuanya bisa saling sync. Tapi walaupun aplikasi Things 3 ini memang punya banyak fitur bagus buat atur to-do list, aplikasi Things 3 ini menurut gue merupakan aplikasi yang lumayan mahal sih. Walaupun bukan subscription, tapi harga aplikasi Things 3 di macOS adalah Rp799.000 untuk sekali bayar. Jadi ini jelas bukan aplikasi yang murah. Memang aplikasi Things 3 ini juga sangat terkenal bagus dan bahkan pernah menang Design Award dari Apple, tapi 800.000 itu menurut gue termasuk mahal sih untuk sebuah aplikasi task management seperti ini. Apalagi harganya juga berbeda untuk setiap device, jadi yang di iPad harganya beda lagi, dan untuk iPhone atau Apple Watch itu juga harganya berbeda. Jadi kalau mau sync di semua device, kalian perlu beli semua versi dari Things 3 ini yang tentunya tidak murah. Next ada aplikasi Quit All. Jadi aplikasi Quit All ini adalah aplikasi untuk membantu kalian quit atau tutup aplikasi. Nah, kalau misalnya kalian yang pas lagi kerja buka banyak apps sekaligus, pas kalian mau tutup aplikasinya, kalian nggak perlu ke aplikasinya dulu, terus tutup secara manual satu persatu, tapi kalian bisa langsung quit aplikasinya dari menu bar lewat aplikasi Quit All. Tinggal klik aja aplikasi mana yang mau kalian tutup, atau bisa juga langsung quit semua aplikasi yang sedang aktif. Teman-teman juga bisa atur dari settings aplikasi ini mau quit biasa atau force quit. Nah, aplikasi Quit All ini adalah aplikasi berbayar seharga $10 untuk sekali bayar, yang menurut gue ini aplikasi yang cukup worth it karena sangat membantu. Sebagai informasi tambahan, teman-teman juga bisa download banyak aplikasi yang kita bahas tadi, seperti CleanShot X, Quit All, Downy, dan beberapa aplikasi lainnya lewat Setapp dengan harga subscription $9,99 per bulan. Jadi ini ada opsi lain supaya bisa lebih murah, kalian tinggal langganan ke satu platform dan bisa mengakses banyak aplikasi yang kita bahas tadi. Ini tidak disponsori oleh Setapp ya, tapi menurut gue ini bisa menjadi opsi yang lebih murah dibandingkan kalian langganan atau beli aplikasi satu persatu. Oke, itu dia 10 aplikasi buat Mac yang menurut gue bagus dan semoga bisa bantu teman-teman buat maksimalin penggunaan Mac kalian. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!